hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Mindsetnya gini, Tuhan, aku identitasku adalah orang yang dimerdekakan. Berarti aku sudah gak boleh lagi menginjak kampung lama. Betul? Aku gak boleh lagi mengenakan jubah yang lama, gak boleh lagi. Identitasmu sudah berubah. Identitas kita adalah orang yang dimerdekakan. Makanya hiduplah sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Jangan hidup sebagai orang yang seperti diperhamba. Halo? Ya. Identitasnya orang merdeka, tapi pola hidupnya orang diperhamba. Repot, saudara. Repot. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Alkitab catat ini, kamu sudah lunas, betul? Ya. Kamu sudah lunas. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jangan seperti orang yang masih perhambaan. Perhambaan. Makanya, gimana? Ada yang namanya jalan, melewati jalan pengudusan. Ada perjalanan yang harus kamu tempuh. Perjalanan yang harus kamu tempuh, kamu harus rela. Kalau Tuhan bilang, udah ya, mengampuni, ampuni. Aduh Tuhan, tapi sakit banget kalau mengampuni dia. Gak apa-apa, sakit. Itu kan hati yang rela, betul gak? Tuhan, ya, aduh, lakukan aja. Taat aja. Taat. Sekalipun sakit. Halo? Ya. Sekalipun gak enak, taat. Karena gini, karena bukan soal hasilnya, tapi soal identitasmu kepada Tuhan itu. Tuhan, aku adalah orang yang dimerdekakan, jadi aku harus mengampuni. Jadi aku harus melepaskan berkat. Amin. Dahsyat. Kalau Tuhan bilang gini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya hitlah hafud. Apa saudara? Hitlah hafud. Tahu nggak artinya apa? Artinya gini, saudara tahu nggak arang yang merah membara? Kalau kena angin, arangnya semakin mengeluarkan api. Hitlah hafud. Biarlah rohmu menyala-nyala. Baru layanilah Tuhan. So gini, kamu melayani bukan identitas hamba lagi. Kamu melayani dengan Tuhan, dimanapun aku berada ada hadirat Tuhan di situ. Ketika aku berdoa, ketika aku singgah, ketika aku memainkan musik, ketika aku menyampaikan firman, biarlah hadirat Tuhan turun. Ya. Yes. Identitasmu harus berubah. Amin. Katakan sebelah, harus berubah. Harus berubah. Jadi apa, Pak? Saudara, saya mau bilang gini loh. Nih ya, perhatikan baik-baik. Banyak orang percaya mengatakan Tuhan akan membangkitkan generasi di hari-hari terakhir. Saya mau bilang generasi bukan soal anak muda. Ya. Kalau Tuhan sudah ngomong generasi, itu berarti ngomong nation, ngomong bangsa, orang tua, oma, opa. That's generation kata Tuhan. My generation is arise. Generasi itu akan bangkit. Amin. Ada sebuah kesaksian di Washington, di Amerika. Ada dua oma-oma naik taksi, saudara. Naik taksi di Amerika. Ternyata supir taksinya itu perampok. Waduh. Dua oma-oma. Supir taksinya rampok. Dibawa ke tempat sepi. Tempat sepi. Tiba-tiba ditodong, disuruh keluar. Yang dua oma-oma tadi. Disuruh keluar. Todong pakai pisau. Tiba-tiba dua oma ini berdoa dalam roh. Tahu nggak? Tiba-tiba ada pelayanan malaikat menyertai oma-oma. Ketika oma-oma ditodong ini, tiba-tiba perampoknya membeku. Sampai polisi datang ini, sampai nangis dia.
baru oma-oma tumpang tangan, aku mengampuni, baru dia jatuh. Hati-hati loh saudara. Tuhan akan menyertai oma-oma, ibu-ibu, semua bapak-bapak. Ini bukan cuma sekedar anak muda salah. Ya. Tuhan membangkitkan generasi itu ini nation. Ya. Karena ini ada orang-orang milik kepunyaanku akan bangkit. Ya. Jangan remehkan oma-oma loh. Wih. Halo, betul? Jangan remehkan opa-opa juga. Opa. Sorry, salah. Kalau mindset generasi itu anak muda, salah. Ya. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel, dia panggil generasi dari kecil, tua sampai yang paling tua. Ya. Apakah anak muda? No. Generasi itu ngomong bangsa, ngomong nation. Ya. Ngomong nation. Itu kejadian itu sangat dahsyat, saudara. Itu menjadi kesaksian. Sampai polisi pun bingung. Sampai dia minta ampun, gak bisa ngomong, beku. Karena ngomong ini berdoa dalam roh waktu itu udah langsung dah. Malaikat langsung turun atas sama itu. Langsung menyertai. Kita masuk ke Koshek. Apa saudara? Koshek. Siap. Koshek itu kegelapan, kesengsaraan, kehancuran, apa lagi nih? Kematian. Ya. Ini yang bahaya nih. Ketidaktahuan atau tanpa Pengertian. Ada ayat bilang ini, umatku binasa Kurang ketahuan. karena kurang pengetahuan. Dalam bahasa Ibrani karena kurang isgalus. Isgalus itu apa? Pewahyuan. Isgalus itu revelation, pewahyuan dari Tuhan. Umatku binasa karena itu. Gimana bisa binasa? Karena ada selubung. Selubung ini yang tertanam berabad-abad. Ya. Dari Adam dan Hawa jatuh, turun-turun sampai hari ini, tuh Ya. rusak generasi. Tapi ini Tuhan sudah kasih kabar baik, yaitu di hari-hari terakhir generasi Yoel akan bangun. Wah. Generasi Yoel akan bangkit. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, dia bilang ini, mereka adalah seperti tentara yang barisannya rapi tersusun. Terus dia bilang ini, yang menjadi pelaksana firman-Ku. Oh my God. Generasi Tuhan adalah generasi yang melaksanakan keputusan-keputusan Tuhan. Amin. Amin. Makanya harus rela melewati perjalanan pengudusan, itu harus rela. Ya. Baik hati, pikiran, paradigma yang lama. Ya. Amin. Amin. Oke. Bisa tolong bacakan Roma 6 ayat 23? Roma 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Lihat nih, karena upah dosa ialah maut. Tetapi gini, karunia Allah. Tapi ada or. Sekalipun ada koshek, tapi ada the grace, Ya. or, terang. Terang ini yang akan menuntun melalui apa? Melalui pengetahuan, melalui pewahyuan. Tanpa or, kita masih gini. Pada mulanya bumi gelap gulita, betul nggak? Ya. Dan belum berbentuk dan kosong, void, darkness, gelap. Tapi Tuhan datang, let there be light, baru ada pemisahan. Maka dipisahkannya lah or dari koshek. Makanya kita nggak bisa, segala sesuatunya itu sudah kotor, sudah temar karena dosa. Tapi ada kabar baik, ada kasih karunia. Tapi kasih karunia bukan sekedar kasih karunia. Kalau saudara nggak respon, kasih karunia itu harus diresponi. Caranya gimana Pak? Ya harus berjalan. Harus berjalan di dalamnya. Ingat yang tadi kan? Ketika Yesus berbicara, banyak orang
orang menjadi